Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Kapten SF, channel yang akan membahas seputar tentang burung. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa lagi ya sob. Karakter lovebird ini beda-beda ya sob. Ada yang dibawa ke lomba itu dia langsung kerja atau langsung tune in, langsung main. Dan ada juga beberapa lovebird yang dibawa lomba dia masih kepo, mondar-mandir dan akhirnya tidak mau bunyi. Nah, kebanyakan nih yang terjadi kepo ini pada burung paut atau balibu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pada burung dewasa ada yang kepo. Nah, pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan membahas rawatan tentang paut atau lovebird balibu untuk mengatasi kepo. Dijamin anti gagal. Sebelum kita lanjut, ada baiknya yang belum subscribe channel Kapten SF, silahkan di subscribe dulu channel Kapten SF, sehingga kami menjadi lebih termotivasi untuk memberikan video-video yang informatif dan solutif. Maaf ya sob, di sini saya bukannya sok tahu, sok pinter atau ingin menggurui, enggak, tetapi saya ingin memberikan informasi kepada sobat semua, sehingga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat semua. Kalaupun ada perbedaan antara settingan saya dengan settingan sobat semua, ya jangan terlalu dipermasalahkan, tetapi di sini kita ambil positifnya aja. Nah, kita langsung aja ke pembahasan. Sebenarnya kebiasaan lovebird paut atau balibu ini memiliki sifat kepo ini menurut saya pribadi itu sangatlah wajar, karena di usianya yang belia dan usianya yang dini ini dia masih membutuhkan banyak adaptasi dengan lingkungan di sekitar. Oleh sebab itu kalau kita bawa burung lovebird balibu, sepengalaman saya itu biasanya tidak langsung tampil, tapi membutuhkan adaptasi dengan lingkungan sekitar. Walaupun kita sendiri merasa kalau di rumah lovebird balibu kita ini sudah rajin bunyi atau sudah gacor, tetapi untuk dibawa ke gantangan dia perlu adaptasi dengan lingkungannya lagi. Nah, cara mengatasi lovebird paut atau balibu biar nggak kepo ini menurut saya mudah, tetapi kita harus memiliki beberapa ekor lovebird yang seusia. Kalaupun menggunakan sistem single factor bisa-bisa aja sih sob, tapi menurut saya pengalaman sendiri agak susah. Nah, dengan beberapa ekor lovebird ini kita menggunakan sistem koloni. Sistem koloni. Nah, bagaimana untuk hariannya? Sebenarnya pada video yang sebelumnya saya sudah membuat rawatan lovebird baby ala Kapten SF yang dimulai dari bagaimana dia setelah mecah millet sampai siap gantang. Nah, kalau yang belum nonton silahkan ditonton dulu biar agak-agak nyambung apa yang saya sampaikan di video ini. Nah, untuk rawatannya sendiri, yang rawatan harian yang lovebird koloni ini, yang pertama nih kita harus kita kumpulkan atau kita jadi satukan lovebird yang seumuran. Lovebird yang ini dijadikan satu yang seumuran. Yang kedua, koloni lovebird ini berisi sekitar minimal 4 ekor sampai 8 ekor untuk ditaruh di dalam kandang kotak besi ya sob. Nah, yang ketiga, lovebird ini harus sering kita mandikan sama-sama, kita jemur bareng-bareng, terus kita angin-anginkan. Nah, sebisa mungkin sob pada waktu penjemuran dan diangin-anginkan, kalau bisa taruh di tempat yang banyak lalu lalang orang, ya minimal taruh di depan rumah lah, kita jemur di depan rumah. Tetapi harus tetap kita awasi ya sob, kita waspada, karena banyak kejadian burung yang lagi dijemur atau lagi diembunkan tiba-tiba raib dibawa orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk yang keempat, untuk pakan yang saya gunakan untuk lovebird balibu koloni ini pasti menggunakan pakan racikan. Nah, pakan racikan yang mau dipakai ini ya terserah dari sobat semua. Mau pakai merek apa aja silahkan, sesuaikan dengan selera. Kalaupun sobat semua
kesusahan untuk mencari pakan racik. Pakan racik ini bisa sobat semua dapatkan di toko Kapten SF Shop yang ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Di sana banyak tersedia berbagai macam pakan racik, tinggal pilih aja sob. Nah, untuk selanjutnya yang IF yang digunakan, yang biasa saya gunakan adalah jagung dan kangkung, tapi lebih banyak ke jagung sih. Kalau kangkung saya makainya jarang-jarang. Nah, kelima, setelah selesai mandi, jemur, angin-anginkan, nah sesekali kita coba untuk dipisah. Kita rajin untuk cabut pasang. Jadi dari situ kita akan tahu nih untuk lobet ini mempunyai atau waktu dia nyaman dan ngekek itu setelah dicabut dari kolonianya itu berapa menit. Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit. Nah, dari situ kita harus tandain nih. Kalau emang waktunya 10 menit ya kita tandain 10 menit. Kita tandain. Nah, nanti untuk kita aplikasikan di lapangan. Nah, ada juga sistemnya lobet yang mau ngekek atau nyaman ngekek setelah dipisah terus disemprot embun atau tangkringannya disemprot dulu. Nah, ini juga harus kita perhatikan dan kita jadikan patokan nanti untuk main di lapangan. Nah, setelah semua selesai, kita simpen nih lobet kita masukkan ke dalam rumah. Nah, sambil kita masterin dengan suara burung ngekek panjang sehingga biar lobet kita ini menyerap dan bisa mengaplikasikan dari masteran tersebut. Nah, untuk hariannya kalau saya pribadi tidak pernah saya korodong, biarin aja saya ablak di rumah. Selanjutnya kita akan menuju ke rawatan pada waktu lomba. Pada waktu lomba ini ya sedikit agak rumit. Agak rumit dikit kalau menurut saya, dan kita harus bisa benar-benar selektif. Nah, yang pertama yang pada waktu lomba yang harus kita lakukan adalah yang pertama nih, usahakan lobet kita ini kita bawa ke lapangan lomba itu datang bisa lebih awal, dengan tujuan lobet PAUD atau lobet balibu yang kita bawa ini biar cepat beradaptasi dengan lingkungan sehingga dia bisa cepat nyaman di lingkungan sekitar gantangan. Nah, kalaupun sobat semua ini perginya pakai mobil, bisa satu kandang kotak ini kita bawa semua. Nanti kita bawa juga kandang bulat. Nah, kita masukkan dalam mobil. Tapi kita tinggal nanti pada waktu mau naik kita tinggal amati lobet mana yang menurut kita sudah prospek. Nah, nanti kita mainkan atau kita uji coba di gantangan. Tetapi kalau kita tidak bawa mobil, kita bawa ke gantangan menggunakan motor, kita harus benar-benar selektif untuk membawanya. Permasalahannya adalah sob, kita harus tahu lobet ini pasangannya dengan lobet yang mana. Jadi untuk meredam lobet ini selama dia kepisah dari koloniannya. Jadi kalau dia sama pasangannya, dia akan sibuk main-main dengan pasangannya ini. Jadi kalau ini bukan pasangannya, kalau kita salah ngambil, bisa jadi dia nanti akhirnya bocor di bawah atau bocor di jalan, sehingga pada waktu kita gantang dia sudah kelelahan dan nggak mau bunyi. Nah, untuk yang kedua, setelah kita datang awal, terus yang kedua ini adalah burung bisa kita taruh di bawah maupun kita gantung di pedok, sesuaikan aja dengan tempat yang ada di gantangan. Nah, dari situ sob, kita bisa memperhatikan lobet kita ini. Lobet kita ini sudah nyaman atau sudah kepo apa enggak. Kita perhatikan. Kalau emang lobet kita masih kepo, lihat lobet lain dia masih ngejar-ngejar, ya nggak usah dipaksakan untuk gantang pada waktu itu. Kita cari waktu berikutnya. Yang penting kita gantung aja biar dia terbiasa. Tapi kalau lobet kita ini sudah nyaman di situ, sudah lihat lobet lain sudah nggak kepo, ya kita bisa untuk mencoba atau kita bisa iseng-iseng untuk membelikan tiket untuk lobet kita. Nah, yang ketiga nih, patokan waktu yang
waktu rawatan kita di rumah tadi, yang kita pisah dari koloniannya nih, berapa menit, nah disinilah kita aplikasikan. Jadi kalau kalau di rumah tadi dia itu 15 atau 10 menit atau sampai 15 menit dia baru mau ngekek dan nyaman, ya kita aplikasikan di situ. Berarti kalau 10 menit sampai 15 menit kurang satu sesi kita sudah harus misah dia dari koloniannya. Nah, ada juga tadi ya, sama dia nyamannya atau mau ngekeknya setelah dadanya disemprot atau di spray embun. Nah, kita aplikasikan juga hal tersebut di sini sob. Nah, kalau kita main semprot dan kita pastikan burung ini sudah benar-benar kering sehingga pada waktu kita gantang dia nggak akan didis. Nah, selanjutnya keempat, sebisa mungkin pilih nomor gantangan yang agak ke dalam lah, jangan yang terlalu pinggir, karena kalau yang pertama kali kita bawa ini, kalau kita masih bawa ke pinggir, kadang lobet ini masih ya demam panggung lah istilahnya kalau lihat banyak orang. Jadi kalau bisa taruh yang di bagian dalam. Nah, yang kelima nih, hal-hal yang menurut saya sangat penting juga, usahakan sebelum lobet kita ini naik, sebelum kita gantangkan, diusahakan lobet ini sudah dalam posisi kenyang. Jadi pada waktu kita bawa di kolonian atau digantung di pedok ini, usahakan lobet kita ini makan yang kenyang. Kalau emang kurang, kita suapin dengan jagung sampai dia benar-benar kenyang, sehingga saat dia sudah naik gantangan, dia mau berbunyi dan ada tenaga untuk dia bunyi. Jadi pastiin benar-benar kalau emang dalam posisi kenyang. Nah, dari sini sob, kesimpulannya adalah cara untuk mengatasi lobet kepo itu adalah dengan sistem koloni. Karena sejatinya lobet sendiri kan merupakan burung-burung koloni atau burung yang hidup gemar berpasang-pasangan gitu. Jadi kalau bisa ya kita koloni biar dia sesuai dengan kembali di alamnya atau di habitatnya. Setidaknya nih sob, kalau emang tidak bisa kita koloni, paling enggak kita bikin lobet paut kita ini untulan, jadi dia mempunyai pasangan sehingga tidak kesepian. Demikian dulu ya sob, yang bisa saya sampaikan, informasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui ataupun sok pinter atau sok tahu, tetapi saya hanya menyampaikan informasi kepada sobat semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sobat semua dan juga lobet sobat semua bisa menjadi koncer alias juara di gantangan. Amin. Terima kasih sob sudah menonton video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Dan jangan lupa ya Om, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.